Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Abdul Jabar dengan NIM 0142S1A020064, Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup stres dalam mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik dengan dosen pengampu Ibu Resya Pakhrunisa MPD. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi. Pengertian stres. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Sedangkan manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan manajemen stres dalam organisasi. Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. 2. Mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. 3. Mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. 4. Memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Stres bisa menampakkan dalam berbagai bentuk yang bersifat psikologis, dan keperilakuan. Fisiologis seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja jantung, pusing, dan gangguan pernapasan. Psikologis seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Yang ketiga, keperilakuan, seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan untuk pindah kerja. Faktor timbulnya stres. Ada 3 faktor timbulnya stres. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor organisasional, faktor diri individu. Faktor lingkungan melibatkan ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi dan politik, dan kekuasaan faktor dampak perkembangan teknologi. Yang kedua, faktor organisasional disebabkan karena faktor tuntutan tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan. 3. Faktor diri individu disebabkan faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu, seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, ada tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia, dan tipologi perilaku manusia. Reaksi stres. Reaksi stres ada 4. Yang pertama, reaksi fisik. Reaksi yang mudah terlihat, sakit kepala, jantung, deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin, dan sebagainya. 2. Reaksi emosi atau reaksi sifat. Misalnya marah-marah, cemas, mudah tersinggung, pesimis, dan sebagainya.
3. Reaksi kognitif atau reaksi otak. Misalnya berpikir negatif, sulit konsentrasi, sulit berpikir. Dan 4. Reaksi tingkah laku atau reaksi sikap. Seperti menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dampak stres. Yang pertama, terjadinya kekacauan atau hambatan baik dalam diri pribadi maupun di dalam suatu organisasi. 2. Mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir, menurunkan tingkat produktivitas. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.